Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Aljon, kembali lagi di Aljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia Karani. Dan kita hari ini akan bahas mengenai gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Masih bersama dengan narasumber kita Dr. Tribowo Ginting, spesialis kedokteran jiwa. Halo Dr. Tribowo. Halo. Halo. Kita lanjutkan ya dok soal Ya. OCD. Nah dokter, kalau berkaitan dengan obsesif dokter, kan ada juga orang yang terobsesi gitu ya dokter ya sama seseorang, entah itu dengan karena perasaan jatuh cinta atau apa gitu ya dokter, sampai dia mengikuti, melakukan berbagai cara gitu. Itu termasuk gangguan juga atau bukan dok? Iya, jadi prinsipnya kita kembali lagi pada definisi dari obsesi. Kalau obsesi itu berarti ada suatu pikiran terhadap suatu situasi yang muncul secara berulang. Dan pikiran tersebut kalau misalnya dialihkan atau dilakukan tindakan untuk mengurangi, hanya untuk mengurangi atau membuat lega saja, tetapi tidak menghilangkan. Dan setelah dilakukan tindakan atau mengalihkan dengan pikiran lain, itu hanya membuat perasaan lega dan akhirnya muncul kembali. Nah, demikian juga kalau misalnya kita terobsesi pada suatu situasi atau misalnya suatu benda atau suatu orang. Jadi pada saat kita misalnya terobsesi pada orang tertentu, kita sampai ngikutin, kita berusaha untuk memikirkan dia, terus kemudian kita melakukan tindakan sampai ngikutin kemana-mana, mungkin stalking atau apa segala macam, itu hanya membuat perasaan lega saja, tidak menghilangkan, berarti itu adalah tetap sebagai obsesi, ya. Jadi bisa misalnya si A obsesi dengan artis B gitu ya. Jadi dia ikutin kemana-mana, sampai dia stalking kemana-mana, dia sampai ya kayak secret admirer-nya sampai kayak gimana juga, ya bisa saja kita sebut sebagai suatu gangguan obsesi yang predominan obsesi. Jadi OCD yang predominan obsesi. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian dokter, apakah OCD juga bisa terjadi pada anak-anak dok? Ya, bisa saja. OCD itu bisa saja terjadi pada semua usia. Ya, baik anak, dewasa muda, remaja, sampai orang tua. Tetapi biasanya memang baru terlihat biasanya pada saat dewasa muda atau dalam kondisi remaja, karena mereka mulai merasa ada suatu gangguan atau merasa suatu kejanggalan pada diri, di mana pikiran-pikiran tersebut kok terus berulang dan ada keinginan untuk melakukannya untuk membuat perasaan lega atau menghilang atau mengurangi kecemasan berkaitan dengan pikiran obsesi tadi. Kalau misalnya pada anak-anak mungkin mereka ya tidak terlalu terfokus ya dengan pikiran-pikiran obsesi tersebut karena pikiran-pikiran anak-anak itu masih bervariasi ya, tidak terfokus atau tidak tertuju pada suatu situasi tertentu yang secara berulang gitu. Jadi biasanya terlihat pada dewasa muda kebanyakan. Oke. Apakah ada komplikasinya dokter OCD ini dok? Ya, kalau komplikasi secara medis atau secara fisik mungkin tidak secara langsung, ya. Komplikasi yang biasanya muncul itu terkait dengan misalnya pikiran-pikiran tersebut mengganggu aktivitasnya, gitu ya, mengganggu fungsi dia sehari-hari, termasuk juga mengganggu karena begitu cemasnya akhirnya selera makan jadi turun, atau misalnya muncul depresi, akhirnya muncul rasa menarik diri, sehingga komplikasi yang muncul bisa saja komplikasi fisik karena dia tidak makan atau dia selera makannya menurun karena ada gejala ikutan yaitu gejala depresi, atau gangguan dalam fungsi sehari-hari sehingga dia dikucilkan atau menjauh atau menarik diri dengan lingkungan. Jadi paling-paling seperti itu saja sih. Jadi tidak ada komplikasi yang terkait langsung akibat OCD-nya. Biasanya terkait dengan gejala ikutan yang dimunculkan pada saat orang tersebut memikirkan kecemasan atau depresi yang muncul. Seperti itu. Oke. Kemudian dokter, kapan harus pergi ke psikiater nih dokter? Iya, jadi prinsipnya adalah kalau sudah mengganggu, gitu ya. Mengganggu itu kan relatif ya. Jadi tiap-tiap orang itu akan menilai apakah dirinya terganggu atau tidak kalau dia sudah ada gangguan dalam fungsi
Ya, fungsi apa yang terganggu? Berarti ada namanya fungsi psikologis. Fungsi psikologis itu berarti fungsi sehari-hari yang berkaitan dengan emosi, perilaku, terus kemudian misalnya mood-nya, suasana perasaannya. Kalau misalnya itu sudah terganggu, sering muncul cemas, sering muncul depresi, menarik diri, nah itu mungkin udah waktunya untuk berkonsultasi. Atau gangguan dalam fungsi pekerjaan, karena pikiran-pikiran dan juga perilaku obsesi tersebut, dia akhirnya tidak mampu menyelesaikan tugas atau tidak mampu perform pada pekerjaannya, dan akhirnya menjadi masalah dengan misalnya atasannya. Nah, itu sudah perlu untuk berkonsultasi. Demikian juga dengan fungsi sosial. Fungsi sosial berarti interaksi dengan orang lain, dengan keluarga, dengan orang terdekat. Kalau sudah terganggu dan orang lain sudah melihat bahwa memang itu suatu gangguan atau suatu masalah, itu rasanya sudah waktunya untuk berkonsultasi. Jadi kita lihat dari 3 fungsi tadi. Fungsi psikologisnya berarti gejala-gejalanya, 2 fungsi pekerjaan, dan ketiga adalah fungsi sosial yang terganggu. Oke. Kemudian dokter, mendiagnosanya gimana nih dokter kalau sebagai psikiater? Sekarang juga orang udah banyak self-diagnose nih kadang-kadang ya dok, lihat di Google, akhirnya ngerasa oh kayaknya saya OCD nih gitu dok. Gimana dok? Sebenarnya self-diagnostik itu bagus juga, jadi menimbulkan self-awareness terhadap suatu masalah. Ya, tetapi pada saat kita menilai adanya suatu masalah dengan kita googling, ini kayaknya saya OCD nih. Nah, itu perlu dipastikan ya, supaya akhirnya yang tadi Mbak Cynthia katakan tidak jadi self-diagnose dan akhirnya melakukan terapi sendiri. Nah, pada saat kita merasa bahwa kita ada suatu gangguan, nah silakan konsultasi sehingga saya atau psikiater akan memastikan ini benar-benar OCD atau tidak. Atau misalnya ada gejala ikutan atau gejala pencetusnya atau penyebab utamanya sebenarnya gangguan lain, tetapi muncul dengan gejala OCD. Nah, itu harus dipastikan. Nah, untuk menegakkan murni gejala OCD, biasanya kita akan menilai dengan ini cocok dengan kriteria diagnosis baik dari ICD-10 atau dari DSM-4 atau DSM-5. Kalau di Indonesia pakai PPDGJ 3. Jadi kalau kriterianya sudah terpenuhi, misalnya kriteria tadi ada pikiran-pikiran obsesi, terus kemudian pikiran itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari luar, terus kemudian sudah mengganggu fungsi sehari-hari, terus ada tindakan-tindakan yang berulang, nah itu bisa kita diagnosis sebagai gangguan obsesif kompulsif. Nanti tinggal dilihat nih yang predominan yang mana nih, predominan yang obsesi, atau predominan yang kompulsi, atau predominan dua-duanya. Jadi bisa saja obsesi dan kompulsinya sama-sama dominan. Seperti itu. Oke. Kemudian pengobatannya seperti apa dokter? Apakah bisa sembuh dok? Ya, kalau dikatakan sembuh, ya mungkin so-so ya. Jadi agak sulit nih kalau kita bilang sembuh. Karena definisi sembuh kan kadang-kadang tanpa ada gejala lagi. Gitu ya. Jadi gejalanya benar-benar sempurna hilang 100%. Biasanya kalau OCD agak sulit. Ya, biasanya mereka terkontrol ya atau terkendali. Biasanya dengan pengobatan. Jadi ada 2 modalitas tata laksana yang kita berikan untuk teman-teman kita yang menderita OCD, ya, yaitu tata laksana farmakologi, yaitu pemberian pengobatan, dan juga tata laksana non farmakologi, biasanya kita akan kasih psikoterapi. Nah, psikoterapi yang akan dominan kita lakukan biasanya lebih ke arah terapi perilaku, ya. Jadi kita membantu dia untuk misalnya mengatur jadwal. Misalnya dia disuruh bikin checklist, ya checklist misalnya sudah cuci tangan 5 kali, ya udah dia checklist. Cuci tangan pertama langsung ditulis bersih. Pada saat dia mau cuci tangan lagi, dia udah lihat tuh checklist itu. Oh, saya udah cuci tangan. Jadi kadang-kadang kita minta dia memberikan pembatasan, gitu. Dan akhirnya pada saat kita melakukan terapi perilaku tersebut, mudah-mudahan akan terbentuk kognitifnya yang baru bahwa pada saat cuci tangan 1 atau 2 kali saja itu sudah bersih. Seperti itu. Jadi kognitifnya jalan. Jadi terapi
sering kita sebut sebagai CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Nah, untuk obat-obatan biasanya kita kasih obat-obatan dari golongan antidepresi, ya, tetapi biasanya dosisnya cukup tinggi, cukup besar dosisnya, berbeda dengan pengobatan depresi yang biasa. Seperti itu. Oke, baik. Terakhir, dokter, gimana dokter untuk menjaga kesehatan mental ini, dokter, mencegah gangguan-gangguan yang terjadi gitu, dok? Silakan. Iya, untuk mencegah gangguan, salah satunya gangguan OCD gitu ya, memang dimulai dari masa kanak. Jadi prinsipnya untuk kesehatan mental itu tidak langsung instan di saat dewasa langsung kita coba jaga, tetapi dimulai dari masa kanak kita. Ya, bagaimana interaksi diperbaiki, pola asuh juga diperbaiki, terus kemudian bagaimana caranya kita melakukan pendekatan secara emosional kepada anak, itu juga harus diperbaiki atau dibagusin gitu ya, sehingga kesehatan mental itu dimulai dari anak sampai dewasa itu akan tetap terjaga. Nah, karena kita tahu bahwa kesehatan mental itu terkait tidak hanya dari pribadi tapi juga lingkungan, jadi selain pribadinya mentalnya diperbaiki atau ditingkatkan, tetapi lingkungan juga harus kondusif, ya. Lingkungan juga mendukung untuk terjadinya kesehatan mental. Jadi secara psikologis untuk menjaga kesehatan mental seperti itu, terus kemudian secara fisik juga penting. Kalau fisiknya juga tidak baik, itu juga bisa memengaruhi masalah mental juga. Contoh, misalnya seseorang dengan nutrisi yang kurang bagus, ternyata ada masalah juga dengan neurokimia di otaknya, atau misalnya seseorang menggunakan penggunaan zat ya atau nafsa, narkoba, itu juga memengaruhi kesehatan mental kita juga. Gitu. Jadi lifestyle, keluarga, lingkungan, dan juga pribadi itu akan sangat memengaruhi kesehatan mental dari seseorang. Jadi jagalah dari ke semua aspek tersebut. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Dokter Tribowo hari ini sudah berbincang soal OCD. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama Mbak Cynthia. Oke, nah sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah bahas soal OCD ya. Jadi kita sudah tahu apa itu OCD, kemudian perbedaannya dengan perfeksionis, kemudian penyebabnya apa, tadi juga pengobatannya sudah dijelaskan. Jadi kalau misalnya tadi sudah merasakan beberapa gangguan yang mengganggu fungsi yang sudah dikatakan tadi oleh Dokter Tribowo, boleh langsung kita bawa ke dokter atau ke psikiater. Dan tadi yang paling penting adalah keseimbangan ya antara kesehatan fisik, kemudian kesehatan mental, didukung oleh faktor lingkungan juga semuanya. Semoga berguna juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia Karani dan juga Dr. Tribowo Ginting, spesialis kedokteran jiwa. Pamit undur diri, sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.